Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yusuf Farhan dan kelompok saya yang akan mempresentasikan tentang segmentasi data. Kelompok saya terdiri dari Victor Burba Ferreira Simanjuntak, kemudian ada Niken Prasilia, Alif Yahelda Cahyani, saya sendiri, Mimin Lestari, dan Noval Dinda. Baik, sini saya akan menjelaskan data yang kami ambil. Data yang akan kami segmentasi. Data yang akan kami segmentasi yaitu adalah data mall customer. Akan disegmentasikan. Jadi di dalam mall customer ini ada 5 kolom terdiri dari 200 data yang memiliki masing-masing data memiliki 5 kolom, yaitu ada customer ID, gender, age, annual income, dan spending score. Nantinya dari data yang ada ini akan disegmentasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan untuk customer ID ini akan dihilangkan karena dirasa tidak diperlukan. Setelah menghilangkan customer ID, kami akan mengkelompokkan data customer ini, kemudian memvisualisasikannya dengan menggunakan analisis komponen utama. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Victor Burba Ferreira Simanjuntak. Silakan. Oke. Selanjutnya adalah segmentasi data. Segmentasi data adalah proses pengambil data, membaginya, dan mengelompokkan data serupa berdasarkan parameter yang dipilih. Dengan begitu, penggunaannya bisa menjadi lebih efisien dalam pemasaran dan operasi. Segmen data dapat menjadi sangat efektif ketika digunakan dalam upaya pemasaran, karena dapat membantu perusahaan lebih memahami pelanggan dan memahami hasil iklan. Contoh, segmentasi data yaitu jenis kelamin, industri, dan minat. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mimin Lestari. Berikutnya di sini saya akan melanjutkan bagian dari hasil dari codingan yang kami buat. Pertama-tama kita imporkan terlebih dahulu Pandas, NumPy, dan juga Matplotlib. Untuk NumPy sendiri ini fungsinya untuk array, sedangkan Pandas ini untuk pengelolaan data. Sedangkan untuk Matplotlib ini fungsinya untuk memvisualisasi data. Untuk datasetnya kita menggunakan dataset mall customer. Di sini kita membutuhkan label encoder untuk mengubah data gender menjadi nilai numerik. Kemudian standar scalar ini untuk membuat pengelompokan key-means dan menganalisis komponen utama. Kemudian kita juga membutuhkan key-means dan juga membutuhkan decomposition analis komponen utama. Di sini kita bisa melihat dataset dari mall customer. Di sini kita bisa melihat datanya, terdapat kumpulan data yang sangat sederhana yang berjumlah sekitar 200 data dan memiliki 5 columns. Di antaranya ada jenis kelamin, usia, pendapatan tahunan, dan juga ada pengeluaran berdasarkan perilaku pelanggan. Selanjutnya, di sini kita akan menghapus kolom customer ID dengan menggunakan codingan data.drop dalam kurung nama kolom yang akan dihapus. Di sini kita juga mengganti nama, annual income, dan juga spending score.
Untuk selanjutnya, yaitu mengubah nilai male dan juga female menjadi 1 dan 0 menggunakan label encoder. Kolom gender akan sama dengan encoder.fit transform kolom gender. Di sini kita bisa melihat female jumlahnya 0 dan male jumlahnya 1. Untuk selanjutnya, menskalakan data menggunakan standar scalar yang di-import. Kita bisa melihat datanya. Selanjutnya yaitu clustering atau pengelompokan. Di sini untuk menetapkan jumlah maksimum clustering, kami memasukkan nilai 50, yaitu max underscore clusters. Nah, codingan ini menyesuaikan algoritma clustering Cummins baru ke data setiap 50 kali dengan jumlah cluster baru, mulai dari 1 hingga 50. Selanjutnya yaitu Cummins akan memberikan kita model agar sesuai dengan data yang akan kita gunakan dan menentukan jumlah clustering masing-masing. Selanjutnya yaitu Cummins juga memberikan kita model agar sesuai dengan data yang akan kita gunakan dan menentukan jumlah cluster masing-masing. Kita juga menentukan nilai n init karena inisialisasi acak dari algoritma clustering Cummins menjalankannya 10 kali dan kemudian memilih hasil terbaik dari 10 itu. Semakin akurat clustering, semakin bagus. Nah, Cummins underscore test dalam kurung Cummins n cluster sama dengan i, n init sama dengan 10. Setelah itu menghitung inersia masing-masing model dengan inersia sama dengan Cummins underscore test i.fit inertia for i in range. Setelah itu memplot inersia sebagai fungsi dari jumlah cluster atau ukuran gambar dengan plt.figure dalam kurung fixed size sama dengan 7,5. Selanjutnya plot dx memiliki range kisaran 1 hingga maksimal clusters dan dy adalah inersias dengan plt.plot range 1 max clusters inersias. Selanjutnya meletakkan tak label dx plt.x label atau number of clusters. Lalu meletakkan label dy plt.y label dalam kurung inersia. Dan untuk menunjukkan hasilnya, plt.title choosing the number of cluster, plt show. Selanjutnya membuat model Cummins dan menyesuaikan dengan skala data. Dengan Cummins sama dengan Cummins dalam kurung n cluster sama dengan 10, n init sama dengan 10. Cummins.fit skala data. Selanjutnya yaitu membuat variabel clusters, mendapatkan cluster dengan memanggil Cummins.predict, kemudian dipanggil clusters Cummins predict skala data cluster, sehingga dapat dilihat hasil dari 200 data sudah dikelompokkan menjadi 10 cluster. Ada yang 0, 1, 2, 3, sampai 9. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Niken untuk analisisnya. Lanjut, kita akan
melakukan PCA atau Principal Component Analysis atau analisis komponen utama. Nah, karena tadi kita di awal sudah melakukan processing dan clustering di awal, jadi data sudah dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ada 0, 1, 2, 3, sampai 9. Langkah selanjutnya kita akan memvisualisasikannya. Yang pertama itu membuat objek PCA menggunakan sklearn. PCA and komponen akan dibagi menjadi 2, tujuannya untuk membuat grafik secara visual. Selanjutnya, mengurangi data. Karena kita memiliki 4 fitur, 4 kolom di datanya, jadi tidak bisa membuat grafik dengan 4 ruang. Maka dari itu, kita bagi menjadi 2 grafik. Dengan kode reduce data, PD data frame, PCA.fit transform scaled data, kolom sama dengan PC1, PC2. Nah, PCA fit transform scaled ini itu bertujuan untuk mengembalikan nanti array dan diubah kembali menjadi data frame. Nah, untuk PC1 dan PC2 itu merupakan nama kolomnya. Lanjut di kode yang bawah itu ada reduce data. Reduce data ini fungsinya untuk melihat hasil. Melihat hasilnya, ada 200 data dan sudah dikompresi menjadi 2, yaitu ada PC1, PC2. Yang tadinya ada 4 fitur, sekarang jadi 2 fitur. Lanjut di kode selanjutnya ada K-means.cluster center. Ini tujuannya untuk memanggil atribut cluster center. Yang muncul nanti adalah array dengan 4 kolom. Lanjut kode di bawahnya ada reduce center PCA transform K-means cluster center. Di sini kami menggunakan PCA model yang sama yang telah disesuaikan untuk mengubah kembali menjadi 2 dimensi. Lanjut di kode bawahnya itu ada reduce center. Reduce center ini fungsinya untuk melihat hasil dari PCA model di atas dengan menggunakan kode reduce center dan akan berubah menjadi 2 dimensi. Kemudian ada reduce data cluster sama dengan cluster. Di sini fungsinya untuk menambahkan kolom cluster. Lanjut di kode selanjutnya ada reduce data. Reduce data ini fungsinya untuk membuka kolom yang sudah dibuat tadi. Nah, lalu bisa kita lihat ya hasilnya ada PC1, PC2, dan juga kolom cluster yang tadi sudah dibuat. Di kode selanjutnya ada reduce data cluster 7 log PC2. Nah, kode ini fungsinya mengubah PC2 untuk mendapatkan nilai PC2 sebagai nilai dari cluster itu tadi. Nah, kita masuk ke dalam data visualization. Tadi kan kita melakukan pre-processing, juga melakukan clustering, dan juga PCA. Di data visualization ini kita akan memplot masing-masing dan mewarnai data berdasarkan penugasan clusternya. Nah, itu yang di atas PLT figure fig size 1410. Lalu di bawahnya kan ada juga kode PLT scatter reduce data cluster 0 log PC1 reduce data cluster 0 log PC2 dan ada colornya. Colornya ini saya dibedakan masing-masing agar kita bisa membedakan penugasan clusternya. Lalu di bagian kode bawahnya ada PLT scatter reduce center 0, reduce center 1, color black, marker X. Dan di bawahnya lagi ada X label PC1, PLT XY label PC2. Jadi ini fungsinya untuk meletakkan label sehingga dapat melihat X label untuk PC1 dan PC2. Dan Y label untuk PC2. Kemudian ada PLT show. PLT show ini merupakan kode untuk menampilkan hasilnya.
Dan bisa kita lihat hasilnya di bawah. Ini merupakan klaster yang memiliki warna berbeda dari 10 plot data yang tadi sudah kita buat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.